Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghantar tentang hati dan rizki. Semua manusia di muka bumi mencari jalan untuk memperoleh kebahagiaan hakiki. Harapan ditumpahkan demi memperoleh kebahagiaan. Sebagian orang yang sesat namun mendapat rizki yang banyak, mencari kebahagiaan melalui gaya hidup mewah. Sebagian lainnya melalui pekerjaan yang bergengsi, perkawinan yang indah, bedah plastik, gelar akademis, dan lain-lainnya. Namun jika arah tujuan itu hanya untuk mencapai kesenangan jasmani dan gengsi belaka, walaupun tercapai semua perolehan itu seringkali tidak menimbulkan kegembiraan atau kepuasan yang hakiki. Masalahnya pun bermacam-macam. Hati yang kurang bersyukur, pikiran yang selalu ambisius terhadap hal-hal keduniawian, dan rasa tak puas diri, dan lain-lainnya, semuanya mendorong si manusia tersebut untuk kembali mencari kesenangan semua yang lebih banyak dan lebih banyak lagi, tanpa mendapatkan ketenangan yang sejati. Apa gunanya memperoleh sekian banyak harta, namun jiwanya kosong belaka? Disinilah bagi kaum yang rezekinya dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hidup di dalam kekurangan. Hidup dalam kekurangan seringkali membawa mereka dalam kekafiran dan pikiran dan iman. Karena tidak sedikit orang yang miskin yang seringkali menyalahkan keadaan daripada meningkatkan upaya demi merubahnya nasib dengan menolong pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pula yang hidup susah namun berupaya mencari rezeki yang haram, hingga ada yang berani menyatakan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendeknya adalah miskin, musyrik pula, naudzubillah. Masalah pasti datang silih berganti. Namun manusia harus sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan perasaan kesenangan, ketentraman, dan kebahagiaan ini ke dalam hati, dan ketentraman hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang memberikan semua kenikmatan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang mampu mendengarkan setiap doa. Apabila kita terlanjur terjerumus ke dalam kebahagiaan semua atau kemiskinan harta dan iman, maka segeralah kita bertobat dengan berzikir, beristighfar, dan salat tobat. Apabila kita bertobat, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar tobat kita, mampu mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawabnya, aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa, dan apabila memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas adalah kalimat doa yang bisa dibaca apabila hati telah menjadi gundah gulana. Selain itu juga kalimat di atas adalah kalimat pernyataan bagi seorang hamba yang menyadari bahwa ia tidak punya daya dan upaya untuk melawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita harus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki tingkah laku kita dalam menjalani kehidupan, sehingga apa yang sudah terjadi akan mendapat ampunan, sedangkan yang belum terjadi akan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inna doa yanfa'u bima najala wa mimma lam yanjil fa'alaikum ibadallah bidu'ai. Sesungguhnya doa itu bermanfaat pada hal yang sudah yang terjadi maupun yang belum terjadi.
maka hendaklah, wahai hamba Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dan jika hati berdoa masih belum juga mendapatkan ketentraman, ada baiknya ia harus belajar dari Nabi Ayub alaihissalam yang dengan segala kesabarannya tetap menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sakit, ia berkata, "Ani masani adurru wa anta khairur rahimin." Sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Al-Quran Al-Anbiya ayat 83. Sebagai jawaban terhadap doa Nabi Ayub, Allah berfirman, "Qalahum au uli ala asaril wa ajiltu ilaika robbi litardo." Maka kami pun mengabulkan doa itu. Lalu kami menghilangkan penyakit yang menimbulkannya dan kami kembalikan keluarga kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadikan peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Al-Anbiya ayat 18. Itulah bukti jaminan Allah untuk hamba yang sabar. Akhirnya kita akan jalan buntu ketika sadar akan segala kekurangan kita dan bangkit untuk berusaha dan berdoa. Cobalah hidup dan rezeki adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemudahan atas dua hal tersebut. Ketika semua telah benar-benar kita mengerti, maka hati ini insya Allah akan selalu tentram adanya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.